Lalu bagaimana modus penipuan dari love scamming ini dan apa yang harus dilakukan agar tidak jadi korban? Kita bahas bersama dengan pakar keamanan siber Pratama Dahlan Prasada yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Tana, salam sehat. Selamat malam. Mas Tama, ini Anda melihatnya love scamming ini dengan modusnya ini apakah ini jadi hal yang baru atau sudah sering terjadi? Nah, ini sebenarnya kasus-kasus yang lama, modus-modus Mm-mm. lama. Ini sempat ramai dulu waktu akhir 2022 ya, akhir Desember gitu 2022 sampai Mei 2023 begitu. Banyak orang Indonesia yang menjadi korban love scam gitu. Mm-mm. Kemudian banyak lapor ke polisi, banyak yang sampai miliaran begitu. Nah, ini kalau kasus yang sekarang ini ya, orang Cina ini mereka melakukan love scam-nya itu bukan ke warga negara Indonesia, mereka ke warga negara Cina. Nah, kenapa kok mereka melakukan di Indonesia? Ya karena mereka berpikir bahwa di Indonesia ini lebih gampang melakukan kejahatan, lebih lebih gampang menghindar dari pantauan aparat gitu. Mm-mm. Sehingga mereka melakukan itu. Dan kalau Sehingga kita akhirnya lihat server sebenarnya mereka ataupun tidak. lokasinya itu ada di Indonesia, begitu ya? Kalau server sebenarnya mereka bisa menyembunyikan dari mana aja Ah, bisa ah, begitu. ah. Ketika mereka melakukan operasinya dari Indonesia, mereka susah terdeteksi. Kebetulan aja ini karena aparat kita bekerja sama dengan aparat Cina gitu, terdeteksi, akhirnya dicari lah, di tracking lah gitu. Kalau misalnya kita nggak kerja sama, mungkin kita nggak akan nemuin gitu. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kita ini perlu memberikan perhatian Mm. lebih terhadap bagaimana memonitoring kejahatan-kejahatan cyber. Nah, kalau modus-modus yang dilakukan oleh orang Cina ini, yang mereka menjadikan korban warga negara Cina juga, karena kan mereka bahasanya bahasa Cina juga kan ya gitu. Mm. Sebenarnya mereka nggak langsung ngirim video seks atau video porno gitu, Video enggak gitu. asusila begitu Love ya? scam Heeh. itu Love scam itu modusnya adalah dia melakukan pendekatan secara emosional gitu dengan korbannya. Kita lihat yang ditangkap sebagian besar adalah laki-laki. Artinya apa? Korban yang paling gampang terkena love scam ini adalah perempuan, termasuk juga di Indonesia. Hampir Mm. sebagian besar korban Indonesia itu adalah perempuan gitu. Ada yang masih belum beristri, belum bersuami gitu. Tapi lebih banyak yang sudah bersuami gitu. Nah, Mm. ketika melakukan ya modusnya, kemudian mereka saling agak nyerempet-nyerempet, kemudian buka-buka baju, kemudian video call seks dan lain-lain begitu, yang sama si penjahat direkam. Nah, setelah direkam gitu, biasanya itu untuk senjata kalau si targetnya atau korbannya ini nggak mau ngasih duit. Oke. Sebelum mereka mengirimkan itu, biasanya mereka pendekat pendekatan secara emosional dulu gitu. Mm. Berarti emang Sebelum mereka mengirimkan dijebak video begitu seks, ya? mereka pendekatan. Ya, nah mereka lebih banyak dapatnya kalau nggak usah mengirimkan video seks gitu, nggak usah ngirim Mm. video porno gitu, dengan godaan-godaan rayuan, misal pinjam uang atau diminta investasi atau apalah itu lebih menggerogoti, waktunya lebih panjang gitu. Nah, kalau si korbannya sudah nggak mau ngasih, biasanya baru mereka ngasih tuh, nih video video seks kamu nih gitu. Ini apa namanya, kalau nggak akan saya sebarkan. Akhirnya apa? Terpaksa memberikan uang, terpaksa Oke. memberikan apa namanya transfer duit. Kayak gitu, Mas. Jadi dari awal membangun kepercayaan secara romantis begitu sehingga akhirnya mereka percaya dan akhirnya ada video sebagai bentuk ancaman begitu. Memang belum ada korban di Indonesia, tapi apa yang harus diwaspadai sehingga Sudah dong, masyarakat Indonesia tidak menjadi korban love scam? Terakhir. sudah dong. Di Indonesia sudah banyak Ya, korbannya. Di maksud. Indonesia udah banyak Mhm. sekali korbannya, sudah miliaran uang yang hilang gara-gara love scam ini gitu. Dan apa namanya, menurut saya ini sudah waktunya lah ya gitu, kejahatan ini dianggap serius oleh aparat penegak hukum gitu. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan dengan, apalagi sekarang ada teknologi baru menggunakan AI, mereka bisa bikin Mhm. video, bisa bikin foto gitu, suka-suka mereka padahal itu palsu gitu. Dan ketika orang korban tidak mendapatkan literasi digital yang bagus, mereka tertipu ini gitu. Apalagi ketika mereka ada masalah keluarga, kemudian ada masalah di rumah dan lain-lain begitu. Mereka dengan mudah gitu menjadikan orang-orang kita ini menjadi targetnya gitu. Nah, itu apa namanya, biasanya setelah menjadi target baru mereka diperas, baru mereka diminta uang dan lain-lain. Kayak gitu, Mas.
Oke, kita berharap ini tidak ada jadi korban makin banyak begitu yang jadi korban dari warga negara Indonesia ya. Terima kasih Mas Tama selaku pakar keamanan siber telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat.